Halo semuanya, kali ini kita ketemu lagi di pembahasan konsep dasar epidemiologi. Ini part 1. Epidemiologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya epi ini pada atau tentang, demos itu people atau penduduk atau masyarakat gitu. Logos atau logia ini knowledge atau ilmu. Jadi epidemiologi kalau dibuat definisi secara simpel ilmu tentang penduduk atau ilmu tentang masyarakat. Nah ini kalau diperjelas lagi bahwa ilmu epidemiologi merupakan salah satu cabang dari ilmu kesehatan masyarakat atau public health yang mempelajari timbulnya, penjalaran, dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Epidemiologi ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu kesehatan dan ilmu lain. Di antaranya ada kedokteran, matematika, ilmu sosial, dan lain-lain ya. Dan merupakan ilmu yang cukup rumit gitu. Nah, dalam prakteknya di lapangan, epidemiologi bertujuan untuk menelusuri berbagai aspek suatu penyakit untuk mengetahui lebih lanjut ya, untuk mengetahui lebih jauh identifikasi penyakit tersebut yang akhirnya dapat dirumuskan rencana untuk bisa menangani dan mengatasi penyakit yang muncul tersebut. Oke, jadi ilmu epidemiologi adalah suatu ilmu dasar dari kedokteran pencegahan dan kesehatan masyarakat yang mempelajari penyakit, frekuensi, determinan, metode, dan populasi. Kemudian ada beberapa definisi epidemiologi menurut para ahli. Ada definisi epidemiologi menurut McMahon dan Omran. Ini ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan status kesehatan dan kejadiannya dalam suatu populasi. Kemudian ada Azrul Azwar. Ini ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ada yang lain lagi, ini Barker DJP 1982. Epidemiologi adalah suatu studi tentang distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia. Coba silahkan cari definisi epidemiologi menurut para ahli yang lain ya. Ini ada Mausner dan Pahen, kemudian ada McMahon dan Cook. Kalau McMahon dan Cook, di sini ada epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi penyakit dan determinan yang mempengaruhi frekuensi penyakit pada kelompok manusia. Silahkan cari definisi yang lain. Ada satu lagi, ini menurut LAS 1988, epidemiologi mempelajari penyebaran dan penentu dari keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan dalam suatu populasi tertentu dan penerapan dari hasil studi tersebut untuk penanggulangan masalah kesehatan. Tujuan dari epidemiologi mendeskripsikan distribusi, kecenderungan, dan riwayat alamiah penyakit atau keadaan kesehatan populasi, menjelaskan etiologi penyakit, meramalkan kejadian penyakit, mengendalikan distribusi penyakit, dan masalah kesehatan populasi. Selanjutnya, di sini ada sejarah perkembangan epidemiologi secara singkat. Di tahun 1662 ada John Grant. Ini catatan kematian pes dan data meteorologi dan lingkungan dianalisa secara statistik.
Kemudian menganalisa banyaknya kejadian untuk kebutuhan Dinas Kesehatan Inggris. Di sini dia meletakkan dasar-dasar epidemiologi tahun 1839 di zamannya William Farr. Kemudian memberantas kolera di London dengan perbaikan kualitas air minum. Ini menerapkan praktek epidemiologi. Ini John Snow 1848. Selanjutnya ada Edward Jenner. Di sini mendukung teori Fracastorius, menerima teori germ penyakit, kemudian penemu vaksin cacar. Terus ada Louis Pasteur. Di sini berkontribusi dalam menguatkan teori germ penyakit dengan mendemonstrasikan efektivitas imunisasi pada pencegahan rabies tahun 1885. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada John Brown. Ini kelahiran vital statistik. Jadi dia menganalisis data mortalitas di tahun 1662. Melakukan kuantifikasi yang pertama dari pola kelahiran, kematian, dan kejadian penyakit. Mencatat perbedaan laki-laki dan perempuan, kematian bayi yang tinggi, kemudian perbedaan urban dan rural. William Farr, ini bapak statistik vital modern dan surveillance. Memperluas analisis data morbiditas dan mortalitas epidemiologi. Jadi melakukan pengumpulan data secara sistematik dan statistik kematian di Inggris. John Snow, ahli anestesi, melakukan serial investigasi kolera di London. Ini bapak epidemiologi lapangan. Melakukan studi epidemi kolera tahun 1854. Jadi dia melakukan penelitian tentang penyebab kematian karena kolera di London. Kemudian ketemu nih ada asosiasi antara sumber air minum dan kematian akibat kolera. Penyebab kolera menyebar karena adanya air yang terkontaminasi. Ya. Akhirnya dia menemukan nih, ternyata kolera ini disebabkan karena sumber air minum yang terkontaminasi. Ini gambaran kasus kolera yang dipaparkan atau yang digambarkan oleh John Snow, sebaran kasus kolera di masa itu. Untuk ruang lingkup epidemiologi, di sini ada penyakit menular. Penyakit menular ini dia penyakit yang berpindah dari host dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung melalui media lingkungan manusia seperti kloset, pakaian, tempat duduk, tempat tidur, anduk, spray, dan sebagainya. Ini ada 10 besar penyakit menular yang biasanya ini paling mudah untuk menular ya. Jadi ada flu, TB, TBC, ya TB biasanya orang nyebutkan. Kemudian ada cacar air, DBD, hepatitis, malaria, pneumonia atau pneumoni biasanya orang nyebut, campak, tipes, dan cacingan. Ini nanti yang akan kita bahas di penyakit menular di sesi 2. Penyakit-penyakit menular yang akan kita bahas ada 10 ini. Ruang lingkup epidemiologi berikutnya adalah penyakit tidak menular. Seiring perkembangan teknologi yang pesat, upaya mencari berbagai faktor yang berperan pada timbulnya berbagai masalah penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit sistemik, berbagai penyakit menaun, termasuk masalah meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan obat-obat tertentu, serta meningkatnya masalah kesehatan yang berkaitan erat dengan berbagai gangguan kesehatan akibat kemajuan dalam berbagai bidang industri yang banyak mempengaruhi keadaan lingkungan, termasuk lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Nah, dalam penyakit non-menular yang akan dibahas nanti, di antaranya ada penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, seperti itu. Kemudian ada diabetes,
kanker, gangguan pernafasan kronis, di sini ada penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, asma, hipertensi pulmonal atau hipertensi gitulah. Kemudian penyakit paru akibat kerja. Penyakit paru akibat kerja ini misal terlalu sering menghirup gas beracun atau zat berbahaya di tempat kerja. Kemudian ada ginjal, penyakit ginjal. Terakhir ada gangguan mental. Di gangguan mental ini ada depresi berat, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Nah, terkait dengan penyakit tidak menular, ini ada beberapa penyakit tidak menular yang bersifat kronis dan penyakit-penyakit ini termasuk sebagai penyebab utama kematian. Pertama, ada ischemic heart disease, kanker, cerebrovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, cirrhosis, dan diabetes mellitus. Selanjutnya masih di ruang lingkup epidemiologi ini ada epidklinik. Di epidklinik, para klinisi atau dokter menitik beratkan pada penyebab dan cara menangani kasus secara individual daripada menganalisis sumber penyakit, cara penularan, dan sifat-sifat penyebarannya di masyarakat. Kemudian ada kependudukan. Ini salah satu cabang epidemiologi yang menggunakan sistem pendekatan epidemiologi dalam menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan di bidang demografi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan demografis yang terjadi di masyarakat. Sistem pendekatan epidemiologi kependudukan selain memberikan analisis sifat karakteristik penduduk secara demografis terkait dengan masalah kesehatan dan penyakit dalam masyarakat, juga berperan dalam berbagai aspek kependudukan serta keluarga berencana. Selanjutnya ada epidgizi. Ini merupakan salah satu bagian epidemiologi bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan erat dengan timbulnya masalah gizi, baik bersifat biologis, terutama berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, dan masalah yang timbul erat kaitannya dengan pola hidup masyarakat. Ada malnutrisi itu. Selanjutnya ada epid lingkungan dan kesehatan kerja. Ini salah satu bagian epidemiologi yang mempelajari dan menganalisis kesehatan tenaga kerja akibat pengaruh paparan di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimiawi, biologi, sosial, budaya, maupun kebiasaan hidup para pekerja. Analisis tingkat kesehatan pekerja dapat menilai keadaan dan lingkungan kerja serta penyakit akibat kerja. Nah, di sini epid lingkungan dan kesehatan kerja. Terakhir ada epidemiologi kesehatan jiwa. Epid kesehatan jiwa ini merupakan salah satu bagian epidemiologi yang menganalisis masalah gangguan jiwa di masyarakat, baik kelainan jiwa kelompok penduduk tertentu maupun faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan jiwa. Pendekatan epidemiologi sosial masyarakat diperlukan seiring perubahan sosial masyarakat dan meningkatnya berbagai keluhan anggota masyarakat terkait dengan masalah kejiwaan. Selanjutnya ada jenis-jenis epidemiologi. Ada epidemiologi deskriptif dan analitik. Kalau deskriptif secara singkat ia mempelajari frekuensi, distribusi, dan perkembangan masalah kesehatan pada populasi. Kalau epidemiologi analitik mempelajari faktor-faktor yang menentukan distribusi, korelasi, sebab akibat masalah kesehatan pada populasi. Di epideskriptif ini, epidemiologi hanya menggambarkan besarnya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Cara menggambarkan masalah kesehatan di sini dapat dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau gambar atau peta.
Ya, kemudian besarnya masalah kesehatan di sini digambarkan dalam 3 variabel epidemiologi. Ada time, place, dan juga person. Person ini orang, menjelaskan siapa yang menderita penyakit berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, ras, etnis, status perkawinan, dan keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau untuk tempat, place, di sini menjelaskan tempat terjadinya penyakit berdasarkan distribusi geografis, lokal, regional, atau internasional. Kemudian time, waktu, menjelaskan waktu dan pengaruhnya pada timbulnya penyakit yang dihitung dalam satu periode waktu tertentu, dapat dalam waktu jam, minggu, bulan, tahun, ya. Kemudian untuk memahami lebih lanjut mengenai variabel waktu, ini dapat dikaji berdasarkan tren terjadinya penyakit, misalkan tren jangka panjang, tren jangka pendek, tren musiman, dan tren siklus. Di epideskriptif ini juga dibahas what, kemudian who, where, when, dan why. What ini masalah penyakitnya apa, kemudian who siapa, where di mana tadi seperti place, kemudian when ini sporadis, endemis, apa pandemi. Kemudian why kenapa ada masalah penyakit tersebut di lokasi itu. Nah, ini masih di epidemiologi deskriptif terkait dengan konsep analisa epidemiologi deskriptif. Kalau yang pertama tadi saya menjelaskan karakteristik 5W dan juga karakteristik time, place, dan person. Sekarang ada karakteristik model host, agent, environment. Host di sini ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Ini dari faktor orang atau manusia. Kemudian agent ada bakteri, parasit, virus. Kemudian ada lingkungan, environment. Di sini ada lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi. Terakhir, di sini ada epid analitik. Kalau tadi ada epid deskriptif, sekarang epid analitik. Di epid analitik digunakan menguji hipotesis tentang korelasi masalah kesehatan dan faktor-faktor risiko yang memungkinkan timbulnya penyakit di masyarakat. Jadi di sini nanti diuji ada korelasi atau tidak antara masalah kesehatan dengan faktor-faktor yang berisiko. Contoh, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah diabetes ada korelasinya dengan obesitas. Di sini ada dua tipe studi analitik yang sering digunakan ya, ada studi retrospektif dan studi kasus. Studi retrospektif ini dengan membandingkan orang yang sakit dengan orang yang sehat dalam kelompok usia, jenis kelamin, dan latar belakang yang sama. Ini ada case dan kontrol. Kemudian dikaitkan dengan faktor resiko yang memungkinkan terjadinya penyakit tersebut. Kemudian kalau studi kasus, ini observasi dengan cara yang dilakukan untuk mencari faktor penyebab dengan melakukan penelitian atau research. Jadi kalau epidemiologi ini ada pembuktian. Kalau di epidemiologi deskriptif hanya memberikan gambaran, gitu. Selanjutnya silahkan disimak konsep dasar epidemiologi part 2-nya.